Baiklah teman-teman, saya Edo Dwi Anggara, NPM 2161201032 ingin menyampaikan tentang konsep basis data. Yang pertama, menurut Chow, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data juga merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi atau suatu objek. Data juga merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakaian akan membentuk apa yang disebut informasi. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data, database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Kemudian ada data dalam basis data bersifat integrated dan shared, terpadu. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait. Yang kedua, berbagi data, shared. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Kemudian ada suatu bangunan basis data yang memiliki jenjang sebagai berikut, yaitu ada DBMS, kemudian diturunkan menjadi database, dan database diturunkan menjadi tabel, dan diturunkan menjadikan file atau record. Terdapat pada gambar 6.2 yang menjelaskan representasi dalam data dalam tabel. Selanjutnya ada sistem basis data, merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data (SMBD). Database yang kompleks dan disertai dengan teknik perdokumentasian dan prosedur manipulasi akan membentuk sistem manajemen basis data (SMBD) Database Management System atau DBMS. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Ada juga komponen-komponen data. Komponen-komponen sistem basis data. Yang pertama ada hardware sebagai pendukung operasi, pengolahan data. Yang kedua ada software, sistem operasi, software pengelola basis data, software program aplikasi, basis data, pemakai, dan kemudian bisa teman-teman lihat dari tabel yang di samping. Ada juga di sini peran basis data. Basis data adalah penting dalam pengelolaan data menggunakan komputer karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kemudian ada penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data. Yang pertama yaitu mengatasi kerangkapan, yang kedua menghindari terjadinya inkonsistensi data, yang ketiga mengatasi kesulitan dalam mengakses data, yang keempat menyusun format yang standar dari sebuah data, yang kelima penggunaan oleh banyak pemakai, yang keenam melakukan perlindungan dan pengamanan data, dan yang terakhir menyusun integritas dan independensi data.
Selanjutnya ada abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini juga bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara penggunaan dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Kemudian bisa juga teman-teman lihat dari gambar 6.4, yaitu level abstraksi data. Dari gambaran tersebut bisa memberikan gambaran mengenai arsitektur database management system DBMS yang pengertiannya mengenai kebebasan data. Kemudian selanjutnya ada database management system DBMS. Suatu sistem manajemen basis data SMBD atau database management system DBMS, yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Ada juga di sini manfaat penggunaan DBMS. Yang pertama yaitu untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kedua, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Dan yang terakhir, untuk memudah dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Ada pula keunggulan DBMS. Yang pertama yaitu kepraktisan, yang kedua kecepatan, yang ketiga mengurangi kejenuhan, dan yang keempat kekinian. Ada juga kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Dan yang terakhir, penambahan data baru, modifikasi, dan pengembalian kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Yang terakhir ada utilitas. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik, antara lain merupakan suatu kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangka. Kemudian ada juga arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi, teknologi file, dan database untuk digunakan dan setup struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache, database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi data. Kemudian, arsitektur basis data dibangun menggunakan format pakai bahasa, yaitu DDL dan DML. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya misalnya create table, create index, alter table, drop file, drop index. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat
mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. Dan kemudian menyisipkan informasi baru dalam basis data. Dan yang terakhir yaitu menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh prosedural adalah The Best, Foxbase, FoxPro. Dan contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau QBE. Dan juga dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL atau Data Control Language, yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otoritas terhadap pengaksesan data yang mengalokasikan ruang. Contoh perintahnya misalnya grant, revoke, commit, dan rollback. Ketiga perintah bahasa tersebut, DDL, DML, dan DCL, saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut sebagai SQL. Kemudian selanjutnya ada TV file. Tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi 5. Yang pertama file induk, yang kedua file transaksi, yang ketiga file laporan, terus yang keempat file sejarah, dan yang terakhir file pelindung. Ada juga di sini keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini bisa terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seseorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, keamanan eksternal yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik. Yang kedua, keamanan interface yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Yang ketiga, keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Kemudian ada teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara record-record yang ada dalam basis data. Yang pertama yaitu ada flat file, hierarchical, network, relation. Dan sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasional, yaitu yang pertama DBMS dedukatif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, DBMS relasional universal. Namun teknik tersebut masih relatif jarang digunakan saat ini. Sedangkan teknik relasional telah didukung dan merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan mode data relasional yang memiliki 2 buah teknik, yaitu teknik normalisasi, teknik entity relationship diagram atau ERD. Kemudian ada teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Yang pertama, model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Yang kedua, model data yang baik secara esensi adalah tidak redundan atau lengkap. Yang ketiga, model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan.
Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang file, atribut kunci, dan tergantung fungsi. Setiap file memiliki kunci. File berupa satu file yang dapat mewakili record. Kunci dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kunci primer, kunci alternatif, dan kunci tamu. Ada juga teknik entity relational diagram (IRD), merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. IRD juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan berhubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. IRD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya, 3 macam simbol yang digunakan. Yang pertama yaitu entity, hubungan, dan kemudian ada jenis-jenis hubungan atau relasi. Bisa teman-teman lihat dari gambar di atas. Jenis-jenis hubungan relasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu 1 ke 1. Dan yang kedua 1 ke banyak atau banyak ke 1, dan yang ketiga banyak ke banyak. Kemudian ada pula sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu baik sudut pandang pengguna, pengembangan, atau pengelolaan teknologi. Ada tujuannya dari metodologi adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi. Itunya rajin. Ada juga keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntut penggunaan ulang. Yang kedua, mempermudah dalam pemeliharaan. Yang ketiga, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar. Kemudian ada konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut. Yang pertama ada objek kelas, ada objek, yang kedua kelas, yang ketiga atribut, yang keempat operasi, yang kelima antarmuka, yang keenam komponen, yang ketujuh paket, yang kedelapan subsistem. Ada juga keterhubungan. Ada beberapa cara keterhubungan antar objek tersebut, yaitu asosiasi, asosiasi agresi, asosiasi komposisi, dependensi, dan generalisasi, dan realisasi. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada pengkapsulan, yang ketiga ada modularitas, yang keempat ada hierarki atau. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.